Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita memuji Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu petang ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap ruku' dan sujud kita, menerima dan mengabulkan dari setiap doa yang kita panjatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut kesusahan, penyakit dari setiap diri dan badan kita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Targhib wa Tarhib, masih dalam bagian yang ke-25, yaitu anjuran membaca zikir-zikir yang diucapkan setelah sholat subuh, asar dan maghrib. Kita sudah masuk sampai di hadis yang ke-475, masih mengenai tentang keutamaan zikir ba'da salat subuh dan maghrib, yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yansarifu min salatil ghadah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat u'tiya bihinna sab'an." Barang siapa yang mengucapkan ketika selesai salat subuh, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak sekutu baginya pujian, dan di tangannya lah kebaikan, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, sebanyak 10 kali. Maka u'tiya bihinna sab'an, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya 7 balasan. Yang pertama, kataballahu lahu bihinna 10 hasanat. Allah akan menulis dengannya dari satu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai itu dengan 10 balasan kebaikan. Nah, jadi ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 1 kali dibaca 10 kebaikan. Kemudian wa maha anhu bihinna 10 sayyi'at, dan menghapus dengannya 10 keburukan. Wa rafa'a lahu bihinna 10 darajat, dan dengan satu ucapan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat 10 derajatnya, 10 tingkatan derajat.
wa kunna lahu idlan ashri nasamat, dan ia mendapatkan dari satu bacaannya itu berpahala seperti memerdekakan 10 jiwa. Kemudian wa kunna lahu hifzan minasyaitan, dan kalimat itu juga sebagai janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya dari gangguan syaitan, perlindungan dari syaitan. Wa hirzan minal makruh, dan perlindungan dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yalhaqhu fi dzalikal yaum dzambun illa syirku billah, dan tidak ada yang bisa menghancurkan orang tersebut di hari itu dengan suatu dosa apapun illa syirku billah, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qalahunna hina yansirifu min salatil maghrib u'tiya mithla dzalika lailatah, dan barang siapa yang mengucapkannya setelah selesai salat maghrib, maka pada malam harinya itu dia diberi seperti apa yang diberikan di pagi harinya. Nah, jadi itu 7 keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berzikir setelah salat subuh dan maghrib dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang sebelumnya, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini ada beberapa riwayat yang lafaznya ada tambahan atau ada perbedaan. Ada yang menggunakan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada juga seperti hadis yang dibawakan oleh Muaz, yaitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak memakai yuhyi wa yumit. Kedua-duanya memiliki keutamaan yang sama dan besar. Jemaah sekalian, pernahkah kita merasa saat kita terbangun di pagi hari, ya, ketika matahari terbit di ufuk timur, kita melalui hari dengan perasaan-perasaan yang cemas, ya, gelisah, ya, cemas dengan sesuatu yang mungkin kita ketahui dan mungkin kita tidak ketahui. Kadang-kadang ada orang yang cemas dengan rizkinya, padahal rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecemasan itu terjadi pada diri manusia karena apa? Karena kurangnya ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih dengan apa yang akan terjadi dan sedih dengan apa yang sudah terjadi. Ya. Dan juga tentunya ada di antara orang-orang yang ketika keluar dari rumahnya dia merasa takut dengan gangguan manusia, dengan lisan manusia, dengan ucapan manusia, ya, mendapat fitnah, ya, mendapatkan caci makian yang menyakitkan hati dan lain sebagainya, ya. Sedangkan ada satu rahasia yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan perisai baja, perlindungan yang kokoh dari berbagai macam gangguan dan keburukan, yaitu 10 ucapan yang apabila diulang-ulangi ucapan ini akan mendatangkan kebaikan, ya. Maka sebenarnya pelajaran yang harus kita petik pada malam hari ini adalah bukan hanya sekedar kita tahu tentang keutamaan-keutamaan ini, atau kita takjub dengan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, tapi kita harus berusaha bersemangat untuk
mengamalkannya, agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hanya dengan meluangkan waktu kurang dari 2 menit, ya, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, enggak sampai 2 menit, ya. Saat kaki kita belum berpindah dari posisi duduk tahiyat. Jadi ketika kita selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan ganti posisi duduk dulu sebelum selesai mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Setelah 10 ucapan ini dibaca, baru boleh berpindah. Atau sebelum lisan kita mengucapkan atau berucap kepada seseorang, kepada manusia. Jadi ketika kita bangun subuh, ya, bangun subuh mendengar suara azan, kemudian kita wudhu, kemudian kita menuju ke masjid, sebelum lisan ini berbicara kepada makhluk, kita berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan yang tidak bisa diberikan oleh orang lain kecuali kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa tadi? Dengan ditinggikannya derajat kita, dihapusnya dosa keburukan kita, dan tidak ada sesuatu yang membahayakan kita kecuali dosa syirik. Ya, kecuali dosa syirik. Jadi bukan hanya sekedar dicatat dengan 10 kebaikan. Jadi bukan hanya sekedar Allah mencatat ucapan itu dengan 10 kebaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan perlindungan kepada seorang hamba yang membaca zikir ini. Ya. Maka sudah sepantasnya kita tergiur dengan tawaran ini, ya. Kita tergiur dengan tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita seolah-olah sedang berada di bawah payung perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia mengucapkan di waktu pagi, maka sepanjang pagi itu, sepanjang hari itu kita mendapatkan perlindungan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membacanya di waktu sore atau di waktu maghrib, maka sampai selama 1 malam itu sampai terbitnya fajar kita mendapatkan perlindungan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau setiap hari kita melakukan seperti itu, maka hari-hari kita dipenuhi dengan kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pagi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca zikir. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya jemaah sekalian, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala duburus salatil ghadati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah." Ya. Barang siapa yang mengucapkan setelah salat subuh ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 marrah, 100 kali. 100 kali. Kalau tadi berapa? 10 kali. Yang ini 100 kali. Dan redaksi ucapan zikir ini lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Kalau dalam pembahasan pertama yang kita bahas itu 2 minggu yang lalu, zikirnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan hadis yang ini yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi lengkap dia, ya, mencakup dari atau merangkum dari beberapa hadis sebelumnya, ya, jadi dengan ucapan yang lengkap. Dan ini diulangi sebanyak 100 kali setelah sholat subuh. Apa jaminan atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Rasul mengatakan, "Kana yauma idzin min afdali ahli al-ard amalan." Maka kata Rasul mengatakan, maka pada hari itu dia termasuk penduduk bumi yang paling bagus, yang paling utama amalannya. Ya, yang paling bagus, yang paling utama. Ya, jadi tidak ada yang lebih utama amalannya dari orang tersebut. Illa man qala mithla ma qala au zada ala ma qala. Kecuali orang yang mengucapkan ucapan seperti itu, yang dia ucapkan lebih banyak atau lebih dari yang dia ucapkan. Jadi ucapan la ilaha illallah sampai selesai ini diucapkan semakin banyak semakin bagus, tidak ada batasannya. Karena di sini disebutkan dari periwayatan hadis yang pertama diucapkan 10 kali, kemudian hadis yang ini diucapkan 100 kali, dan di akhir hadis ini mengatakan tidak ada yang lebih baik amalannya dari orang yang mengucapkan dari ucapan ini yang 100 kali ini, kecuali ada orang yang melebihi ucapannya itu. Mungkin ada yang 120, 150, 100, 200, 300 dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jadi tidak ada batasan, tidak ada batasan. Jemaah sekalian, ucapan zikir ini mengandung 4 rukun tauhid. Ya, kenapa sampai zikir ini mendapatkan predikat zikir yang paling afdal, yang paling bagus? Karena zikir ini terdapat di dalamnya 4 rukun tauhid, yaitu yang pertama ucapan la ilaha illallah, ya, penegasan bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada zat yang boleh diminta kecuali Allah. Karena pada zaman sekarang ini banyak orang-orang yang minta kepada selain Allah, ya, minta kepada selain Allah. Ada yang datang ke gunung meminta keberkahan dari gunung, ada yang meminta keberkahan dari laut sehingga dia melakukan sedekah laut, ada yang melakukan ritual-ritual yang tidak diajarkan dalam agama ini, memberikan sesembahan-sesembahan kepada ruh-ruh atau nenek moyang mereka agar diberikan kebaikan, keberkahan, keselamatan, diberikan panen yang melimpah. Padahal satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah persaksian kita kepada Allah. Ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Makanya seluruh ibadah kita itu kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada selain Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menceritakan tentang kondisi orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Tahu siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Siapa? Abu Lahab? Siapa? Orang kafir? Bukan. Firaun? Bukan.
Qabil, bukan. Orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah orang yang ahli dan menghafal Al-Quran. Kaget ya? Karena menghafal Al-Qur'annya itu untuk didengar dan dilihat oleh orang lain. Riya, sum'ah, tidak ikhlas. Yang seharusnya ibadah membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia niatnya menghafal Al-Qur'an itu agar disebut sebagai seorang qari'. Itu. Hati-hati. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling seburuk-buruknya orang di dunia ini. Itu. Jadi bukan Qarun, bukan Fir'aun, bukan siapa? Ahli maksiat, bukan. Orang yang menghafal Al-Qur'an tapi dia memiliki sifat riya, pamer, ujub. Itu dia. Yang kedua siapa? Orang kaya. Itu. Siapa yang mau bercita-cita jadi orang kaya? Orang kaya itu orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Mau masih jadi orang kaya? Orang kaya yang apabila dia bersedekah maunya dipuji dan disanjung, riya. Tapi kalau orang kaya yang soleh tidak, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mati di medan perang, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jihadnya itu didasari dengan riya juga, ingin disebut sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Jadi jihad itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dari semua itu yang kami sebutkan adalah amal soleh yang dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki sifat riya, yang seharusnya ibadah itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi ditujukan kepada selain Allah, maka Allah murka. Makanya ini harus menjadi bahan introspeksi kita semua. Jangan kita pernah meremehkan orang yang masih bergelimangan dengan dosa, dengan ahli maksiat. Bisa jadi mereka bertobat kepada Allah dan taubatnya diterima, kemudian menjadi orang yang soleh. Ya, seperti itu. Maka inilah kita pentingnya memahami makna dari ucapan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ketika kita beribadah, niatkan ibadah itu untuk Allah. Kita sholat lillahi ta'ala, kita berkurban lillahi ta'ala, bukan mau disanjung, dipuji, disebut-sebut sebagai orang yang dermawan. Ketika seseorang haji dan umrah juga seperti itu, ikhlas, bukan menunggu pujian sanjungan dari orang lain. Nah, itu makna dari ucapan la ilaha illallah. Kemudian ucapan wahdahu la syarikalah, ini yang kedua ya, rukun tauhid yang kedua, yaitu penegasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Jadi seorang muslim itu tidak boleh beribadah kepada Allah di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Jadi dia beribadah kepada Allah, di sisi lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu nama syirik. Jadi jangan sampai kita meyakini setiap hari kita sholat, setiap hari kita melakukan ibadah kepada Allah,
Tapi ketika kita keluar dari masjid misalnya, kita masih mempercayai ucapan-ucapan dukun misalnya, kita masih memakai jimat misalnya, nah ini percuma, ya, percuma ini. Masih percaya dengan apa namanya, tatoyur. Apa itu tatoyur? Berita burung yang belum jelas, ya. Bukan burung yang bawa berita, bukan. Tapi katanya. Contohnya kayak apa misalnya? Contoh misalnya, kalau malam-malam tidak boleh menyapu. Katanya apa? Katanya nanti rezekinya susah. Itu namanya tatoyur. Ya, tatoyur. Apa benar orang yang menyapu malam-malam itu rezekinya susah? Yang belum tentu. Jangan misalnya duduk di pintu, nanti jodohnya susah, katanya. Nah, itu namanya tatoyur. Maka tatoyur itu bagian dari syirik. Ya, kemudian yang ketiga, rukun tauhid yang ketiga adalah di dalam zikir ba'da subuh dan maghrib adalah ucapan lahul mulku wa lahul hamd, yaitu pengakuan bahwa segala kerajaan dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberhasilan kita, apa yang kita miliki hari ini, ya, apa yang kita punya hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita, kendaraan kita, anak kita, keluarga kita, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sewaktu-waktu Allah mengambilnya, kita tidak boleh marah. Kita tidak boleh menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberhasilan yang kita dapat hari ini bukan karena jerih payah kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lahul mulk wa lahul hamd. Pemilik kerajaan, pemilik pujian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga dengan kepintaran kita, jangan bangga dengan keberhasilan kita. Jangan kita mengatakan bahwa tempat ini tidak jadi kalau bukan karena saya. Rumah ini tidak akan jadi kalau bukan karena jerih usaha saya. Ucapkan alhamdulillah. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keluasan rezeki kepada saya. Jadi seperti itu. Tidak boleh ada sifat namanya sifat keakuan. Keakuan. Ya. Kalau bukan aku, kalau bukan saya, kalau bukan beta, kalau bukan beta, barang ini tidak jadi. Nah, tidak boleh seperti itu. Kemudian yang keempat, yaitu ucapan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini rukun tauhid yang keempat, yaitu kesadaran bahwa Allah, ya, kesadaran bahwa Allah lah yang menghidupkan, mematikan, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah yang memberikan kehidupan kepada kita, ya, Allah yang menghidupkan segala makhluk, dan Allah juga yang mematikannya. Ada yang ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan oleh anaknya, ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh suaminya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mematikan dan menghidupkan. Ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah itu. Ya. Kalau seandainya orang itu ditakdirkan untuk meninggal dunia hari ini, maka tidak bisa diundur sampai besok. Ya. Tidak bisa.
Karena memang Allah lah yang menentukan itu. Allah yang memiliki kekuasaan untuk menghidupkan dan mematikan. Jadi jemaah sekalian, berdasarkan beberapa riwayat yang sudah kita pelajari, dan mungkin ini adalah pertemuan atau hadis yang terakhir mengenai zikir ini, ya, sebagai kesimpulan bahwa zikir yang dibaca setelah sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat asar itu adalah sebagai perlindungan bagi diri kita, ya, sebagai benteng, sebagai perisai dari berbagai macam gangguan manusia ataupun gangguan syaitan. Karena kadang-kadang kita juga diganggu oleh manusia, ya, karena lisannya, karena perbuatannya. Nauzubillahi min zalik. Kadang-kadang orang itu ngomong itu nggak pakai rem, nggak pakai perasaan, ya. Kadang-kadang aib kita disebar di grup-grup WhatsApp misalnya. Ini kurang ajar itu memang. Tapi mau bagaimana, kita tidak bisa mencegahnya. Kita hanya punya tangan dua. Kalau menutupi mulut-mulut mereka nggak bisa, ya. Apalagi sekarang dengan adanya media sosial, satu kali share, satu dunia semua tahu, ya. Berita viral hari ini, Fulan bin Fulan, ya, kenapa? Ya, orang sudah tahu satu dunia. Padahal itu mungkin bisa jadi aib temannya, aib saudaranya, ya, diumbar di mana-mana. Maka kita tidak akan bisa mendapatkan perlindungan yang sempurna kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca zikir ini, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan manusia seperti itu. Ya, Allah lindungi kita. Ya. Kemudian yang kedua, zikir yang kita baca itu selain dari perlindungan Allah yang sempurna kepada kita, juga berupa kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh, sedekah dan amal soleh. Bayangkan seperti memerdekakan 10 orang budak, seperti memerdekakan 4 orang budak. Ya, kemarin kita sudah ilustrasikan, ya, kalau seandainya satu budak itu harganya 100 juta, berarti setiap pagi dan sore berapa ratus juta kita bisa bersedekah itu, ya, padahal kita tidak punya uang sebanyak itu. Kemudian selain itu juga sebagai bentuk penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dilindungi dari kebinasaan dosa yang kita kerjakan. Jadi jamaah sekalian, dosa itu dapat berefek buruk bagi tubuh kita, bagi diri kita. Mungkin bukan hari ini, tapi besok atau lusa, atau kepada anak keturunan kita, ya. Jadi dosa yang kita kerjakan hari ini, lambat laun itu akan membawa dampak buruk bagi diri kita, ya. Mungkin ada yang berpikir, kenapa penyakit tidak sembuh-sembuh misalnya. Bisa jadi dosa yang kita kerjakan 1-2 tahun yang lalu, baru Allah munculkan dampak buruknya sekarang, ya. Mungkin kenapa dilihat, kenapa anak-anak saya itu susah diatur misalnya. Bisa jadi dosa kita yang menyebabkan anak-anak kita itu menjadi susah diatur, ya. Atau lainnya dan lainnya. Jadi ingat bahwa keburukan itu akan berdampak buruk bagi pelakunya. Di dunia Allah sudah balas, dan yang paling banyak nanti di akhirat. Ya. Kemudian tentunya zikir itu akan membawakan ketenangan di dalam hati. Makanya Allah mengatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan berzikir seseorang menjadi tenang. Maka dengan adanya zikir seperti ini, kita harapkan kita dapat menapaki kehidupan sehari-hari dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ketenangan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran tentang masa depan, tidak ada kesedihan yang terjadi di masa yang sudah pernah kita lakukan.
Kadang-kadang seorang bangun di pagi hari penuh dengan kegelisahan seperti itu. Takut dengan masa depan dan sedih dengan masa lalu. Dan memang ini adalah bagian lumrah dari sifat manusia. Ya, memiliki kekhawatiran. Tapi kekhawatiran itu tidak boleh sampai larut dan mempengaruhi dari ibadah seorang muslim. Terlalu sedih dengan masa depan. Nanti saya bagaimana? Anak saya bagaimana? Ini saya bagaimana? Masya Allah. Gelisah kita dibuat. Padahal Allah sudah menjamin kebaikan itu. Ya. Jemaah sekalian, ya, saat kita beranjak dari majelis ini, ya, bayangkan di esok hari, ya, di waktu pagi setelah sholat subuh, kita duduk setelah sholat subuh, kemudian kita membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulang-ulang ucapan itu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki dari setiap kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, kita optimis dengan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada yang terjadi kepada diri kita yang akan menimpa dari keburukan-keburukan. Apabila Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, maka tidak ada keburukan yang akan datang kepada diri kita. Yakin itu. Ya, dan seorang muslim harus meyakini itu. Tidak ada keburukan yang membahayakan diri kita apabila Allah Subhanahu wa taala sudah campur tangan untuk memperbaiki kehidupan kita. Ya. Dan ketahuilah jamaah sekalian, 10 kalimat ini bukan hanya sekadar angka. Itu adalah 10 perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Kalau mau dilihat, kalau mau dibayangkan seperti sebuah benteng, ada 10 benteng yang tidak bisa ditembus oleh keburukan-keburukan yang datang kepada diri kita. Di pagi hari kita mengucapkan itu, 10 benteng itu akan melindungi diri kita. Di malam hari kita mengucapkan zikir itu, 10 perlindungan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita. Ya. Dan yang paling penting adalah menjaga keistiqomahan. Bukan hanya sekarang, tapi besok, lusa, dan ajarkan kepada semua keluarga-keluarga kita agar sama-sama kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.